Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini. Hari ini kita akan menyelesaikan persoalan berikut ini. Ada 4 persoalan, 4 masalah yang akan kita selesaikan. Pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi dasar atau settingan dasar router mulai dari awal, mulai dari reset. Oke. Yang kedua adalah kita akan coba membuat jaringan hotspot atau wifi. Yang ketiga adalah kita akan lakukan pembuatan user profil dan manajemen bandwidth atau kecepatan pada jaringan hotspot. Yang keempat adalah kita akan coba melakukan pemblokingan situs dengan menggunakan metode web proxy. Yang pertama adalah kita akan jalankan virtualnya. Jalankan virtual. Oke, ini berikut ini adalah mikrotik saya coba jalankan dulu. Kita sambil menunggu sebentar. Oke, ini mikrotik saya sudah hidup, sudah running. Saya akan remote melalui Wimbox. Ini saya minimize. Tekan Wimbox. Kita browse. Di keluar mikrotik saya dengan 4 interface. Saya klik di bagian MAC address, passwordnya kosong, lalu klik connect. Oke. Ini adalah mikrotik saya yang sudah saya setting kemarin. Untuk itu ini saya akan reset, serta juga akan reset semuanya, sehingga setting awalnya dihilangkan. Yaitu untuk mereset di menu sistem, dari reset configuration, pilih no default configuration, lalu klik reset configuration, lalu yes. Kita tunggu sejenak, Wimbox-nya akan disconnect. Sini dia akan loading kembali, dia akan hidup kembali, start lagi. Kita tunggu saja dengan Wimbox-nya. Kalau kira-kira sudah hidup, kita tinggal browse lagi atau klik connect langsung juga bisa. Berapa lama dia restart itu? Lebih kurang 30 detik atau setengah menit. Oke, ini sudah lebih dari 30 detik. Saya bisa langsung klik connect atau klik browse. Klik browse juga dia akan muncul lagi seperti tadi. Klik lagi di bagian MAC address salah satu, klik connect. Oke, kita muncul seperti ini. Ini dia installation. Nah, ini berbayar. Ini oke saja. Sekarang ini settingannya sudah dihapus, pasti dia sudah blank kembali. Kalau bisa lihat address ada. Oke, sekarang mulai setting awal. Yang pertama kita setting dasar sampai jalan internet. Pertama, Ether1 kita ganti namanya kemarin dengan nama Telkom. Yang kemarin. Ether2 kita ganti namanya lokal. Oke, cukup sampai di sini dulu yang pada interface. Close, selesai. Berikutnya pada menu IP, menu address. Menu IP, menu address. Ini bisa dihapus bawaan dari mikrotiknya. Ini masih sedang kosong. Ambil tambah. Pertama address untuk Telkom. Anggap saja IP dari Telkom kita adalah
isikan seperti kemarin kamu lagi 180, 165, 100, 10 per 24. Network nggak perlu diisi, interface kita pilih Telkom, lalu klik OK. Oke, sudah selesai. Yang kedua, pilih ambil tambah lagi, pilih interface-nya lokal, lalu kita isikan address-nya yang kemarin 192, enggak, 200, titik 100, titik 10, titik 1 per 24. Oke, ini juga saya nggak lupa, ini yang kita gunakan kemarin. Kalaupun tidak, nanti bisa kembalikan ke awal. Oke, sudah 2 terbentuk. Oke, guys, selesai pada address list. Berikutnya menu IC, lalu menu DNS. Di server isikan angka 8.8.8 sebanyak 4 kali. Lalu di sini ada Elo Remote Request, kita checklist. Oke, 2 itu saja, yang lain tidak. Saya klik OK. Selesai. Berikutnya adalah pada menu routes, menu IP, menu routes. Kita ambil tambah. Ini nggak perlu kita atik DST address, kita klik aja pada gateway. Klik, isikan gateway-nya. Kemarin gateway kita berapa? 180, 165, 100, 254. 254. Oke. Sekarang kita klik OK. Selesai. Berikutnya adalah menu IP, menu firewall. Pindah ke subnet, ambil tambah, chainnya sernet, lalu pindah ke action, actionnya masquerade. Sudah OK, terbentuk seperti ini. Sudah selesai, close. Berikutnya adalah menu IP, menu DHCP server. DHCP server. Ini tidak ambil tambah, kita ambil DHCP setup. Yang perlu interface-nya adalah lokal. Oke. Ini next. Oke, selesai. Terus sampai sini setting kita sudah selesai. Ya, sudah bisa berbagi internet. Tapi karena baru pertama kali di setting, kita butuh restart dulu. Menu sistem, menu reboot, lalu menu yes. Tunggu sebentar. Oke, kita buka kembali Winbox-nya. Saya langsung klik connect. Di sini, oke. Ini sudah selesai, sudah bisa berbagi internet. Setting kita ini sudah bisa berbagi internet. Sekarang kita lanjut soalan yang kedua. Jadi soalan pertama ini lakukan konfigurasi resepsi router secara dasar sudah selesai. Lakukan pembuatan jaringan hotspot. Yang kedua, kita akan coba. Setting ini sangat sedikit sekali. Pertama, langkah 1 atau soal 1 harus selesai dulu. Kalau nggak selesai soal 1, tidak akan bisa lanjut soal 2. Jadi ini 4 soal ini harus berlanjut. Kalau belum selesai 1, 2 tidak bisa dilakukan, 3 tidak bisa dilakukan, 4 juga tidak bisa dilakukan. Oke, lanjut kedua, menu IP, menu interface. Kita akan buat
untuk hotspot itu adalah Ether 3, karena Ether 1 ke 2 sudah dipakai. Maka untuk itu kita ganti nama interface ini, Ether 3 ini kita ganti namanya hotspot. Kita buat hotspot. Oke, oke, sudah berganti hotspot. Oke, berikutnya menu IP, menu hotspot. Menu IP, menu hotspot. Tampil di sini di awal ini, yaitu bagian server. Lalu kita ambil pilihannya hotspot setup. Klik hotspot setup. Pilih interface-nya yang tadi sudah kita ganti namanya hotspot. Ya, tinggal cari yang kita ganti namanya hotspot tadi. Ketiga yang kita ganti namanya hotspot. Oke, sudah hotspot. Lalu klik next, klik next, klik next. Saya ulangi, klik hotspot. Sorry, maaf, belum di sini. Saya ulangi, tadi di interface ganti namanya hotspot, sudah selesai. Yang kedua adalah menu IP, menu address. Kita tambahkan addressnya dulu, ambil tambah, pilih interface-nya hotspot, kita isikan IP-nya yang kemarin juga 10 1/24. 1/24. Oke, ini sudah ada IP-nya, address-nya close. Ini baru langkah hotspot tadi. Menu IP, menu hotspot. Oke, ini tidak ambil tambah, tapi ambil hotspot setup. Lalu ada interface untuk hotspotnya. Kita cari hotspot yang tadi, hotspot. Sudah baru next. IP-nya udah masuk, next. Ini pilihannya non, karena saya udah 2 kali masuk ini. Next, sampai sukses. Oke, sampai sukses. Ini create hotspotnya sudah selesai. Sekarang untuk memberi usernya di menu user, bisa ambil tambah. Name ini kita ganti user. Saya buat user 1, lalu isikan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Lalu oke kan. Saya akan buat hotspot user yang kedua, user 2. Saya tidak ganti ini, saya isi password aja 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Lalu buat sebuah 3 user, ambil tambah lagi user 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sampai di sini sudah selesai buat hotspotnya, tapi belum dibagi bandwidthnya. Sampai aja sini dulu. Sama, kita sistem reboot dulu. Sistem reboot, lalu yes. Oke, sambil nunggu routernya hidup, virtual boxnya hidup, kita akan coba di sini. Ambil Open Network Sharing Center, tampil seperti ini. Klik pada change adapter setting. Oke. Setelah itu kita cari di antara Ethernet yang ada ini di komputer kita cari yang ada virtual box-nya. Misalnya ini VMware, ini juga VMware. Oh, ini ada virtual box-nya. Virtual box. Caranya double klik sini, kita klik kanan properties sama, pilih properties, lalu pilih versi 4, pilih properties lagi, isikan IP-nya 10, lalu di sini boleh juga 10. Pokoknya selain angka 1. Masnya klik aja sama seperti ini. Ini 10, 1. Ini harus 1 karena dia ke gateway. Gateway-nya yang ada di router.
DNS-nya isikan aja 888. Kalau sudah oke, yes. Terus selesai di sini, kita belum masuk ke inbox-nya. Kita buka browser yang ada di komputer kita. Browser, lalu di browsernya itu ketikkan 10.10.10.1, lalu enter, maka akan keluar tampil hotspot kita. Mungkin di tempat saudara mungkin masih halaman yang bawaan mikrotiknya, itu sederhana sekali. Kalau ini saya sudah masukkan yang baru, yang untuk kampus. Tinggal isikan di sini. Misalnya saya coba login user 1. Passwordnya tadi saya isikan 12345. Lalu saya login. Sekarang saya sudah masuk ke jaringan yang kita buat tadi, yaitu pada user 1. Lalu IP yang diizinkannya ini. Artinya ini sudah berhasil. Sekarang ini close. Sekarang kita buka Winbox-nya. Buka Winbox. Langsung aja klik connect. Oke. Apakah benar saya sudah masuk? Untuk melihatnya adalah di menu IT, menu hotspot. Ya. Jadi setelah itu kita pilih menu aktif. Sekarang ini user 1 sudah login dengan IP ini, dengan uptime-nya segini. Oke, sampai di sini soalan nomor 2 sudah selesai. Ini nomor 2 sudah selesai. Sekarang akan lakukan pembuatan user profile dan manajemen bandwidth pada jaring hotspot, pada jaringan ini tadi. Maka akan saya lanjutkan, berarti kita akan lanjut di soalan 3 ini. Oke. Karena saya ini sudah login, saya coba ulang kembali. Terus, buka lagi Winbox-nya. Klik connect lagi. Oke. Soal saya adalah akan membuat user profile dan kecepatan bandwidth. Oke, ikuti saya di menu ini tadi, menu IP, menu hotspot. Oke. Kita kembali ke awal dulu di menu server sini. Untuk membuat user profile, menunya adalah di menu user profile. Kita akan cari di sini. Ini server profile belum. Ini user belum. Ini user profile. Oke. Ini yang kita butuhkan, user profile. Sekarang ada default. Default ini adalah bawaan dari user profile. Maka untuk itu kita buat baru, sambil tambah. Misalnya akan kita buat 3 profil. Pertama profil dosen, yang kedua profil mahasiswa, yang ketiga user profil karyawan. Ini pertama kita buat dosen dulu, kita klikkan dosen di name ini, dosen. Oke. Setelah itu ada share user di bawah, share user K1. Kalau user dosen ini hanya satu user, satu login, maka kita buatkan angka 1. Tapi kalau user dosen ini nanti satu user bisa login 2, 3 atau 4, maka kita tinggal ganti angka di sini. Sekarang kita biar angka 1 dulu. Lalu di bawahnya ada rate limit. Ini adalah untuk kecepatan download dan upload. Maka untuk memberinya seperti ini, klik di sana. Misalnya user dosen ini kecepatannya atau bandwidthnya bolehnya adalah uploadnya 1 mega, downloadnya 2 mega. Maka kita akan ketikkan sini 1 M. M itu adalah Mbps garis 2 M. Berarti ini uploadnya 1 mega, downloadnya 2 mega. Oke, kalau
Begitu kita okekan. Lalu kita buat lagi profil untuk mahasiswa. Kita isikan name-nya mahasiswa. User-usernya juga 1. Lalu rate limitnya mahasiswa ini agak rendah misalnya. Uploadnya cukup 512. KBPS simbolnya sini K saja, K huruf C. Ini untuk uploadnya. Untuk downloadnya 1 mega, 1 M. Boleh M besar. Atau kalau nggak mau gunakan 1 mega, boleh saudara isi 1024K. 1024K sama dengan 1 mega. Oke, sudah okekan. Lalu kita buat lagi untuk profil untuk karyawan. Misalnya kita buat karyawan pada name-nya. Share-nya juga 1. Rate limitnya ini agak rendah misalnya. Untuk karyawan ini untuk uploadnya cukup misalnya 254. KBPS berarti K. Garis miring, dan downloadnya kita kasih misalnya 215 kbps. Maaf, 512 kbps. Berarti 512 kbps. Jadi uploadnya 254K. Kalau sudah okekan. Cukup 3 ini contohnya. Lalu baru kita kembali ke user. User saya ada 4, ada admin, ada user 1, user 2, user 3. User 1 ini misalnya untuk dosen. Maka double klik pada user 1, cari profil di bawahnya. Kita ganti profilnya menjadi dosen. Kalau tadi masih profilnya masih default, masih bandwidth-nya masih belum diatur. Ya, posisinya unlimited. Tapi kalau sudah kita arahkan ke dosen, profil dosen yang kita buat tadi, nanti kecepatannya untuk user ini, user 1 ini, hanya kecepatannya upload 1 mega, download 2 mega. Oke, sudah aktifkan. User 2 ini anggap user yang digunakan oleh mahasiswa, misal. User 2, ganti juga profilnya. Profilnya tadi kita ganti jadi mahasiswa. Berapa tadi kecepatan profil mahasiswa? Yaitu 512 kbps, uploadnya, downloadnya 1 mega. Untuk user 2 ini. User 3 ini anggap saja ini user karyawan. Maka kita ganti profilnya ke karyawan. Sehingga nanti user 3 ini kecepatannya hanya 254 kbps, uploadnya, downloadnya 512 kbps. Kalau sudah okekan. Oke, ini nanti adalah untuk mengatur bandwidth dan serta kecepatan dari masing-masing user. Jadi antara user dosen, user karyawan mahasiswa, dan user karyawan kecepatannya berbeda. Oke, nanti untuk menceknya kalau saya sudah digunakan ini, yaitu di menu quiz. Di sini akan muncul seperti ini, lampu-lampu hijau, ada kuning, ada merah. Kalau merah bandwidthnya sudah habis, sudah full. Ya, kalau saya naik kuning itu mendekati habis. Kalau hijau, posisi satu ini, itu posisinya adalah normal. Bandwidthnya normal, tidak habis, dan tidak mendekati habis. Oke, itulah kira-kira jawaban dari permasalahan soal 3. Sekarang kita akan lakukan pemblokinger situs dengan menggunakan metode web proxy. Oke. Sekarang kita akan lakukan yang ini, yang keempat. Saya kembali ke Winbox-nya. Ini saya close dulu dari awal. Buka kembali Winbox-nya. Klik connect lagi. Ini saja, ini close dulu. Oke. Untuk memblocking banyak cara. Ini yang saya gunakan adalah caranya menggunakan
web proxy. Pertama di menu IP, lalu menu firewall. Menu IP, menu firewall. Tampil seperti ini. Lalu pindah ke posisi NAT dan AT. Pindah ke posisi NAT. Ambil tambah. Chainnya kita ganti menjadi DST NAT. Klik DST NAT. Lalu DST address, klik. Tinggal tambahkan per 0 di belakangnya sehingga terbentuk 0.0.0.0 per 0. Oke, yang ketiga adalah protokol TCP atau 6 TCP. Tidak perlu lagi diganti. Yang keempat adalah DST port. Dari di sini DST port. Isikan DST port 80. Oke. Jadi yang kita isi cuma 4, chainnya DST addressnya 000 per 0, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80. Lalu pindah ke menu action. Actionnya adalah redirect. Oke, redirect. Lalu ada tuh port di bawah. Isikan 80. Kalau sudah, kita bisa kasih comment. Ini comment. Ini adalah redirect port. Redirect port. Oke, sudah oke. Dia nanti akan ada di bagian bawah. Ini rule kita, redirect port. Oke, yang kedua adalah di menu filter rule. Belum ada di sini, baru kita tambah. Chainnya adalah input, kita ganti dari input. Lalu protokolnya 6 TCP. Lalu DST portnya adalah 80. Lalu cari in interface. In interface adalah interface yang mengarah ke jaringan luar. Yang mengarah ke jaringan luar. Maka jaringan luar kita adalah Telkom, sumbernya tadi, kita pilih Telkom. Oke, ada 4 yang perlu diisi, chainnya input, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, in interface-nya Telkom. Lalu pindah ke menu action. Actionnya cari drop. Oke, drop. Bisa juga kita kasih komen. Ini blok port 80. Oke kan. Itu terbentuknya seperti ini. Oke, selesai sampai di sini. Berikutnya adalah menu IP, menu web proxy yang paling bawah. Muncul seperti ini. Klik enable-nya, checklist. Oke, setelah itu cari webmaster, hapus. Kita kasih komen di sini. Situs ini sedang diblokir. Oke, lalu posisinya masih stop, ini di bagian bawah. Nah, sekarang kita coba apply dulu. Sekarang sudah running, artinya web proxy kita ini saat ini sudah running. Untuk cara membloknya, kita pilih menu access sebelah kanan, kursi kosong. Misalnya kita mau blok situs, ambil tambah. Muncul lagi seperti ini. Kalau kita memblok situs, yaitu pada lokal DST host. Misalnya mau memblok www.facebook.com. Ini memblok berdasarkan alamat web. Lalu actionnya deny. Ya, actionnya deny. Artinya kita blok. Kalau sudah oke kan, akan muncul seperti ini. Nanti yang lewat jaringan kita ini, dia tidak akan bisa membuka Facebook. Jaringan lewat router kita ini tidak bisa membuka Facebook.
Contoh kedua, misalnya ambil tambah lagi, masih di DST host, misalnya YouTube misalnya, youtube.com. Actionnya hello, sekarang ini kita ganti jadi Jenny. Oke, kalau sudah oke kan. Dua situs ini sekarang melewati jaring kita sudah di blok Facebook dan YouTube. Misalnya saudara mau buka, ya gimana caranya? Setelah di blok, setelah itu mau buka kembali. Bisa caranya hapus role yang ini, misalnya YouTube misalnya. Saya mau buka, hapus dengan tanda minus ini. Atau bisa juga double klik kembali, ganti actionnya menjadi hello. Hello, berarti diizinkan kembali dia lewat. Lalu oke kan. Berarti sekarang ini posisinya ini, yang YouTube-nya hello, yang Facebook-nya Jenny. Hello berarti diizinkan, berarti YouTube boleh dibuka atau bisa dibuka. Ya, kalau Facebook belum, karena masih di Jenny. Oke, demikianlah modul ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.